kan ya. Indikator siap ini apa? Oh, berarti ada komponen-komponennya ini yang harus selalu ada gitu ya, Pak ya? Siap itu Hah? istilahnya komponen dasarnya, Bu. Oh, komponen Jadi dasar. yang dikatakan sepeda motor itu bisa bergerak minimal ada komponen tersebut. Oke, ini bagus ini Pak, ada gambarnya juga. Karena kan bisa jadi beda kan ya, apa antara jenis motor satu dengan yang lainnya. Gitu. Berarti benar Pak gambarnya ini. Kadang-kadang gambarnya aja, tapi nggak sesuai ini. Oke, kalau yang fungsinya Bapak pakai faktor fungsi apa? Ini apa maksudnya? Ya. Ini yang kinerjanya atau performance-nya, Bu. Jadi sudah ada peningkatan dari fungsi dasarnya, Bu. Seperti tadinya kan hanya rangka, kemudian kalau yang ini sudah rangkanya sudah tertutup bodi, kemudian bannya yang tadinya ban biasa menjadi tubeless, kemudian velgnya velg racing, kemudian mesinnya yang tadinya hanya mungkin asal jalan sekarang sudah lebih bagus, kemudian remnya sudah meningkat menjadi rem cakram, kemudian sistem pembuangannya juga knalpotnya lebih bagus. Ya, nah ini bisa dimasukkan dengan indikatornya ya Pak ya. Kalau dari rangkanya, kalau nggak salah kan peleknya itu juga sekarang nggak ruji gitu kan, tapi pakai yang lebih tebel ini ya, apa sih kalau bilangnya? Istilahnya racing. Iya racing lah Pak. Biar dia bisa lebih melajunya itu nggak meliuk-liuk gitu. Nah ini kalau dari indikator yang dipunya Pak Aji itu, indikatornya itu antara kita menggambarkan suatu spare part-nya ya Pak ya. Jadi bisa dikaitkan dari spare part-nya, atau mungkin kita bisa dikaitkan dengan fungsinya. Ini belum fasilitas. Nah, kategori yang terbaik itu didefinisikan. Jadi contohnya kayak ini kan tadi bilang tutupnya terbuat dari apa gitu kan, bodinya sudah tertutup. Kalau nggak tertutup seperti apa? Misalnya kan kalau nggak tertutup itu mungkin kalau kena laju angin dia bisa lebih biut gitu ya Pak ya, kayak gitu ya. Nah ban, mungkin kategori ban ini juga macam-macam sebenarnya Pak. Ban tubeless sama yang ban ini kan jenis, hanya dari jenisnya ya Pak ya. Ada juga dia juga melihat mungkin dari sisi ini Pak, ukuran ban itu juga sendiri. Sekarang kan kadang-kadang ada yang racing tapi bannya itu kecil gitu loh Pak. Yang kayak motor apa Pak? Drag race. Satria itu loh Pak. Kayaknya ya yang di ini kan lebih kecil gitu ya. Nah itu. Ya betul Bu. Tapi nggak tahu yang enak itu yang mana ini kayaknya. Saya juga bukan pembalap ini Pak. Yang enak itu yang kecil gitu atau dia itu yang lebih gede? Yang sekarang kan juga musim ya Pak ya, motor-motor yang besar, bukan seperti Ninja yang sekarang banyak kok yang Yamaha itu ya kan, bukan pelek, bannya itu besar. Ya sama-sama tubeless sih, tapi ukuran ban ukurannya ngomong iya. Kalau ini kan kita bilang jenisnya begitu. Ya, kalau ini Pak, indikator fungsi. Untuk indikator fungsi kami melihat 3 output Ibu. Yang pertama ramah polusi udara, ramah polusi suara, kemudian estetika. Estetika itu berarti keindahan Ibu. Terkait dengan model berarti Pak. Ya betul, setelah mungkin tadi dari rangka biasa, kemudian sudah tertutup bodi, kemudian yang terakhir sudah ada modifikasi Ibu. Kan sekarang kita tahu ada banyak salon sepeda motor seperti itu. Iya, kalau udara ini kan berarti nanti mengarahnya kan ke knalpot gitu kan ya. Suara itu arahnya kan mungkin banyak kalau suara ini Pak. Mesin nanti, dan sistem pembuangan. Sistem mesinnya, sistem pembuangannya, mungkin juga dari klaksonnya. Nah, versinya itu akan lebih bermacam-macam kalau kita melihat dari output indikator ini. Kalau estetika, nah itu mungkin bisa nanti maknanya ke banyak ke subkomponen, misalnya dari joknya itu loh Pak. Kadang kan lebih besar sekarang kan, akhirnya kan mempengaruhi ke bentuk sepeda motor itu sendiri kan ya, kalau menurut saya. Ini gambarnya apa Pak maksudnya ini Pak? Pengaruhnya ini apa Pak gambarnya? Bapak
polusi, Bu. Oh, gitu. Iya ya, kayak lampu gitu kan ini ya. Solokan. Ya Pak, mungkin begitu. Indikatornya bisa macam-macam. Kalau udara, suara, atau mungkin hemat energi Pak sekarang malahan. Karena kan musimnya begitu. Bukan lagi ke arah ini apa indikator lain. Mungkin kan yang hemat begitu, yang bensinnya itu bisa hemat. Atau mungkin bukan pakai bensin, sekarang pakai listrik gitu ya. Jadi ingat kalau gambar ini apa ada toncokannya ini gitu. Atau saya nggak tahu lagi ada sepeda motor yang tenaga sel surya kali. Sudah ada atau bagaimana? Ya itu mungkin macam-macam Pak. Kalau terkait dengan output tadi. Gitu. Coba yang lainnya. Pakai apa lagi nih? Sudah yang lagi nih ya. Saya sendiri. Oh punya ini Pak, punya Pak Indra. Coba. Ini pakai apa ini Pak? Case-nya ini Pak? Oh AC. AC LG. Berapa PK yang Bapak amati? Atau pokoknya jenis AC LG gitu ya? Untuk karakter tipe tertentu enggak ya Pak ya? Ada tipe tertentunya Ibu. Kami menggunakan setengah PK. Oh ini ya Pak ya? Oh AC LG dual full. Kenapa kok ini Pak pakainya ini? Mungkin Bapak bisa terangkan dulu terkait dengan bagian apa ya? Secara umum dulu dari kategori produk itu sendiri. Siap Ibu. Kami sedikit menerangkan. Kami sendiri menggunakan AC LG dibandingkan AC yang lain. Lebih hemat listrik, kemudian dayanya di wattnya juga Ibu, kemudian dari segi pengeluaran hasil dari mesinnya sendiri lebih dingin. Gitu ya Pak ya? Ya. Meskipun banyak punya LG yang lainnya, itu kalau perbandingannya Bapak pernah bandingkan nggak Pak antara ini yang tipe ini ya Pak ya, tipe ini dengan tipe yang lainnya tapi yang sejenis? Maksud saya AC LG juga tapi jenis yang berbeda. Pernah juga bandingkan gitu Pak? Kami coba bandingkan mungkin di kami kapal sebelumnya Bu. Kebetulan kami penempatan di ruangan menggunakan AC LG tapi bukan yang dual full. Mungkin di eksternalnya Bu lebih cepat berkarat, atau mungkin karena penggunaannya di kapal, outdoornya sering terkena korosi udara air laut kayaknya Pak. Ya Ibu. Pengaruh itu kayaknya. Berarti kalau biasanya kalau lokasi itu juga akan mempengaruhi. Itu kan kayak kemarin itu kalau nggak salah faktor lingkungan kalau kita berbicara kan, lingkungan itu juga mempengaruhi. Gitu. Nah ini mungkin identifikasi ini tadi ya, identifikasi dari poin yang pertama availability, yang ketiga itu dari fungsi, yang ini dari AC dapat menghasilkan udara dingin sesuai dengan yang diinginkan. Kalau nggak salah kan dari sisi output, kalau nggak salah kan yang ketiga itu, ya availability. Nah ini coba Bapak ceritakan, AC siap digunakan bila gimana? Mungkin bisa digunakan apabila pertama terhubung dulu di alirannya, kemudian pemasangan AC di indoor maupun outdoornya itu sudah terhubung dengan benar. Ya mungkin penempatan outdoornya di posisi yang pas, yang menghirup udara segar, jangan di tempat tertutup, mungkin di termasuk di ruangan indoornya. Kemudian remote AC sudah terhubung dengan AC-nya Ibu, mungkin dari baterainya. Kemudian pada saat kita gunakan itu masuk di jarak remote-nya Bu. Iya. Ya, kemudian salurannya juga, saluran pipanya
sudah tertutup. Yang keempat ini Pak, Siap. apa Pak? Pastikan ruangan tertutup. Siap. Terbuka kan Pak? Kalau kita lebih ini Bu, kurang di aman, lebih berat. Seperti kita menggunakan kulkas, mungkin daya penggunaan pertamanya tuh kuatnya lebih tinggi pertama. Kemudian kalau kita menggunakan AC di ruangan terbuka, lebih lama dinginnya dibanding tempat yang tertutup. Ya, baru tahu juga sih Pak. Saya kira bisa portable seperti model-model yang dibuat outdoor itu loh Pak. AC outdoor, ya memang berarti dibuat spesifikasi yang khusus gitu ya. Kalau yang tipe outdoor. Lalu ini Pak, mungkin beroperasi sesuai dengan fungsi. Gimana kalau fungsinya ini? Mungkin kami menjelaskannya, AC itu mengeluarkan suhu yang diinginkan. Di suhu misalnya minimumnya itu 18 derajat. Kemudian filternya itu dibandingkan AC lain, filternya itu lebih mudah dibersihkan. Ada yang biasanya ada menggunakan AC, panggil servis AC, isi freon, kemudian membersihkannya. Ini lebih mudah Bu, karena komponennya sendiri di kiri kanannya itu bisa kita lepas secara manual Bu. Tinggal kita lepas, kita bersihkan. Pakai alat penyemprot yang diisikan air sedikit dengan sabun. Iya Pak. Jadi kalau yang di poin kedua ini Pak, mungkin Bapak bisa kaitkan ke arah fungsi dari hubungan spare part. Hanya kayak tadi Pak. Itu kan kita bisa misalnya tadi juga sama ya sebenarnya. Kan kita bilang berdasarkan pada fungsi gitu kan. Berarti kita bisa mengamati dari per masing-masing spare part yang ada. Misalnya kayak tadi itu kan ban gitu. Nah, ban itu kan bisa berfungsi di mana dia itu memberikan putaran begitu kan, putaran yang optimal, atau mungkin menghasilkan bukan hanya putaran tapi bergerak begitu kan. Nah, akhirnya kan kita berpikir bahwa dikatakan ban yang optimal itu bila kita inginnya bannya bisa tadi seperti tubeless tadi. Mungkin Bapak bisa juga kaitkan kalau di fungsi AC itu hal yang berpaling pengaruh penting pada fungsi itu yang mana menurut saya. Misalnya apakah pada filter, apakah kadang itu misalnya gini ya Pak ya, filternya itu kan ada macam-macam kan ya. Kalau sekarang itu kan pasti kalau banyak sekali yang model AC ini yang dia itu punya dua fungsi, bukan hanya memberikan dingin, tapi yang sekarang kan musim Covid itu loh Pak, membersihkan kuman apa gitu ya Pak ya. Nah itu akhirnya mengarah ke mana gitu? Fungsi yang seperti apa? Fungsi untuk mendinginkan dan fungsi untuk mematikan kuman seperti itu, atau menghilangkan debu. Di filternya Bu. Kenapa Pak? Mungkin di filternya Ibu. Nah, berarti di sini kan ada fungsi yang memang kami belum pernah tahu secara terinci Bu. Namun pada saat kami searching spesifikasinya, di sini ada tertulis neoplasma plus sistem. Ion generator itu merubah ion, lepaskan ion hidrogen yang H+ dan juga ion oksigen di sudut ruangan Bu. Ya. Nah itu mungkin Pak, kalau ini kan yang neoplasma mungkin yang tadi sifatnya yang merubah sifat dingin, ya kan ya Pak, gitu kan ya. Siap. Bisa. Jadi kalau Bapak ingin hanya fungsinya merubah dingin, nah ini mungkin di neoplasmanya yang bisa dikaitkan, begitu. Atau mungkin tadi kecepatan dingin Pak, saya nggak tahu pengaruh kecepatan, kan kadang itu kita beli asli juga kan ya, tapi dinginnya itu agak lama gitu Pak. Nah itu yang berpengaruh juga itu di apa, saya kurang tahu juga di PK-nya Bu. Kemudian mungkin setelah PK itu menurut kami cukup di ruangan 5x5 Bu. Kalau di udara mungkin pengalaman juga lebih cepat naiknya pada malam hari dibanding siang hari.
Karena ruangan yang dihisap dan didinginkan di outdoornya itu siang kan lebih panas Bu, lebih lama pendinginannya dibanding malam hari. Berarti faktor eksternal itu berpengaruh begitu kan ya. Faktor internalnya itu mungkin kita juga bisa naikkan. Internal dan eksternal yang nantinya Soalnya begini Pak, kan kalau kita berbicara satu proses begitu, pasti nggak lepas nantinya ke subkomponen atau sub-subkomponen yang berpengaruh, gitu. Jadi kalau yang dikaitkan ke arah fungsi, ini kita harus dikaitkan dengan subkomponennya yang mempengaruhi pada fungsi satu produknya. Kayak tadi Pak, kalau kita ngomong sepeda motor, berarti kita harus ikuti subkomponennya apa, begitu. Nah itu yang mungkin Bapak bisa kaitkan ke arah fungsi. Siap, Bu. Gitu Pak. Jadi tidak bukan lagi kita berbicara ke ini ya Pak, produknya. Jadi kaitkan dengan fungsinya. Kalau satu produk ini mau kita fungsikan dengan baik, maka harus terdukung dengan subkomponen A, subkomponen B, dan subkomponen C. Nah, sub A itu seperti apa gitu idealnya. B seperti apa, C seperti apa. Artinya begini Pak, kalau kita berbicara ngomong sistem gitu ya kan ya, sistem AC atau sistem pendingin. Sistem pendingin terjadi bila misalnya gitu, freonnya bergerak gitu kan. Freonnya itu dengan seperti apa? Saya nggak tahu freon itu ukurannya apa ya Pak ya. Freon berapa dengan ukuran berapa misalnya gitu. Lalu kita kaitkan filternya itu harus selalu bersih gitu kan. Nah itu karena fungsi Pak. Siap. Filter, lalu apalagi ya yang harus berfungsi ya yang dikaitkan dengan fungsi ya, apalagi misalnya tadi remote harus juga jalan gitu. Misalnya remote-nya itu pada kondisi maksudnya kalau mencet itu dengan kedekatan atau jarak yang berapa sekian meter seperti itu. Jadi artinya bahwa kita berbicara fungsi itu berbicara pada subkomponennya. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Komponen ya Pak ya. Jadi kayak tadi subkomponen juga. Nah ini lalu yang berikutnya. AC menghasilkan udara dingin sesuai dengan yang diinginkan. Ini kan terkait dengan output kan. Output hasil apa yang kita nilai. Lalu Bapak bilang kan outputnya itu adalah udara yang dingin. Begitu. Lalu bagaimana lagi? Apakah masa dingin aja Pak? Output yang lainnya itu menurut saya nggak bising juga menurut saya. Biasanya kan kalau AC-AC zaman maksudnya rada lama itu kan apa ya Pak? Suara bisingnya itu terdengar, baik itu indoor atau outdoornya. Kadang kalau dingin itu dia harus sampai gitu kan. Tapi kadang ada juga AC yang nggak seperti itu gitu ya Pak ya. Menurut saya. Nah berarti kita harus indikator tadi yang Bapak bisa mainkan. Apakah dari sisi tadi tingkat dingin, lalu kualitas dari sisi suara, lalu mungkin dari sisi energi sama seperti yang punya Pak Aji mungkin yang belum tadi energi. Sekarang kan musimnya kalau output AC itu kan jangan hanya sampai dingin. Kadang sekarang itu malah kebalik kan ya Pak. Inginnya itu yang energinya itu yang low watt, tapi ternyata dia itu nggak terlalu dingin gitu. Kadang banyak sekali yang produk-produk itu yang menawarkan listrik wattnya itu rendah gitu kan, tapi ternyata outputnya nggak sesuai. Nah makanya itu tadi kita bisa membalancein dari sisi output. Apakah udaranya itu sudah dingin, lalu mungkin dia juga diikuti dengan biaya listrik yang tidak terlalu mahal, energi yang diserap itu juga tidak terlalu besar, seperti itu. Itu Pak yang mungkin bisa dikaitkan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak, atau mungkin ditambahkan lagi output apa lagi yang kira-kira bisa jadi terjadi di AC gitu. Di ramah lingkungan mungkin dulu hasil CFC biasanya kan kalau AC kan efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Iya bisa jadi Pak.
Sekarang itu juga lagi musimnya juga yang digaung-gaungkan kan, musim rumah kaca, fungsi yang lainnya. Sekarang itu saya kemarin juga sampai dia juga bisa menghilangkan virus tadi loh Pak. Saya nggak tahu itu. Karena bukan hanya mendinginkan, tapi bisa menghilangkan dari virus-virus yang ada. Gitu katanya sih. Tapi ya nggak tahu Pak kalau itu uji cobanya sudah benar terbukti atau tidak. Karena kan kalau nggak salah kan kemarin ya Pak ya, kalau di COVID itu kan waktu COVID kalau dingin tidak boleh kan, malah kita harus ruangan yang terbuka bebas, nggak boleh harus terbuka kali. Betul. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak terkait dengan ini output. Jadi kalau yang di kategori output, nah ini Bapak bisa menggunakan itu sebagai pembanding gitu. Nah ini akan menjadi trade off Pak nanti yang di kemudian. Contohnya kayak itu tadi, misalnya inginnya itu biayanya buatnya itu sangat low gitu kan, tapi output hasilnya itu juga harus bagus. Nah ini kalau dikaitkan bersamaan itu biasanya kalau dari elektronik kan susah kan ya. Biasanya trade off ini menghilangkan bukan menghilangkan, istilahnya itu ada yang digadaikan gitu loh, salah satu tujuan ini. Kalau di operation research kita bilangnya keduanya ini itu tidak bisa mencapai sifatnya yang global optimum. Kita tidak bisa mencapai biaya yang seminimal mungkin atau tadi dengan udara yang sedingin mungkin. Jadi kalau pengennya udara kan dingin ya dingin gitu kan. Kalau biaya ya yang paling murah paling tidak. Nah, bagaimana kalau di OR itu kita bisa menggabungkan keduanya? Dingin iya, tapi wattnya juga murah juga iya. Nah, ini bagaimana komposisinya? Itu bisa kita kaitkan juga Pak. Gitu. Bu, kalau pengalaman mungkin Bu, elektronik itu untuk watt rendah kita harus menyampingkan dari segi harga Bu. Nah ya itu. Untuk contohnya itu mungkin produk Jepang Bu. Produk Jepang yang masuk di Indonesia tapi tidak laku di pasaran itu merek Hitachi Bu. Oh iya. Dia dari segi televisi, kulkas, kemudian mesin cuci itu wattnya tidak sampai 70 termasuk AC Bu. AC itu kami pernah lihat secara langsung hanya 60 watt Bu. Tapi dari segi harga dia satu harga motor Bu. Iya memang harganya mahal. Info dari salesnya sendiri, karena di Jepang sendiri untuk satu rumah itu maksimal rata-rata itu 220 watt Bu untuk di rumah. Makanya peralatan elektronik di Jepang itu selain awet wattnya pun rendah, cuma dari segi harga mahal Bu. Iya. Karena wattnya cuma 220 Pak per rumah. Siap. Ini luar biasa ya. Ya peralatan elektronik di Jepang itu memang sedikit mahal Bu. Iya Pak, iya. Benar. Berarti memang ada aturan dari pemerintahnya. Saya kira kan terdukung gitu ya. Bahwa artinya kan bukan hanya inginnya dari customer, tapi terdukung juga dari pihak pemerintah. Gitu. Oh, tapi kalau itu memang saya yakin Pak kayaknya kalau yang dari Hitachi itu ini istilahnya kualitasnya juga bagus gitu loh, awet gitu loh. Menurut saya. Jadi meskipun barangnya kadang memang rada mahal, itu memang kayaknya awet, nggak kayak yang model-model sekarang gitu ya Pak ya. Saya itu kadang-kadang juga sempat gimana gitu, kayaknya kok low watt gitu ya, tapi kok nggak dingin gitu. Terus kadang-kadang kalau kita ke toko elektronik kan ya nggak bisa nyoba kan ya, paling dia cuma dipajang aja. Lah iya kan, tapi baru merasakan ininya ya di rumah gitu. Sempet ya terlanjur gitu kadang-kadang. Bener low watt apa enggak? Ya low watt itu ya memang asumsi ya, tapi kalau endingnya kurang dingin gitu kadang-kadang ya juga menyesal gitu sih Pak kalau menurut saya. Apalagi kalau beli elektronik kan nggak mungkin kalau kita beli satu atau ya dalam satu semester masa ya beli 2 kali gitu kan ya nggak mungkin lah paling nggak atau berapa tahun baru kita ganti kan gitu.
Ya mungkin saya juga baru tahu itu yang satu kalau di Jepang itu Pak. Unik ya berarti ya Pak. Jadi juga pinter berarti kalau begitu. Untuk pinter ngakali harusnya. Siap dulu. Iya. Harga AC kalau tidak salah setengah PK-nya 26 juta itu. Setengah PK. Kenapa Pak wattnya rendah? Siap. Harganya harus dikesampingkan dulu. Iya. Iya, kapan hari itu juga saya lihat yang review yang YouTube itu ya kulkas itu Pak. Kulkas ala Sultan itu kalau dia bilang. Tapi memang bagus ininya. Sampai suhunya aja ya kalau ini kan ya Pak, kalau kita melihat kulkas itu suhunya itu bisa diatur. Mau dipakai kemana ini bisa gitu. Maksudnya tempatnya penyimpanan itu juga banyak, lalu suhunya itu juga bisa diatur, itu malah enak sekali kayaknya. Kalau sekarang kan susah ini. Coba satu lagi ya Pak ya, dengan pakai ini kalau semuanya pasti beda-beda kan ya, pasti beda kan ya Pak antara satu dengan yang lainnya. Ini apa ini Pak Wahyu ini, kok gambarnya unik ini? Ini apa Pak? Kayak donor darah ya Pak? Apa ini Pak? Pakai apa ini Pak? Oh, tensi. Kita donor darah ini Pak. Lambangnya aja itu. Apa Pak? Lambangnya iya, aja. Lambangnya. Lambang BPT aja Bu. Makanya saya kira donor darah, baru kelihatan ini tensi. Alat tensi, oh ya banyak ini Pak kayaknya sekarang. Gimana Pak kalau tensi ini? Kalau melihat dari kesiapan, ini Bapak melihatnya dari sisi apa ini? Dari sisi ininya Bu. Jadi alat tensi itu siap digunakan ketika semua ininya sudah siap. Maksudnya kayak tombolnya bisa digunakan, layarnya tidak ada kerusakan, kemudian selangnya itu juga tidak bocor. Karena di selangnya itu ada selangnya juga ada klufnya. Kebetulan kamu kan pegang alatnya sendiri nih. Iya Pak, harusnya Bapak tuliskan. Berarti per komponen. Lalu misalnya kalau digital ini bukannya ini pakai ini Pak, baterai atau pakai cas ya kita ya Pak? Jadi dia bisa digunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan baterai, yang kedua bisa menggunakan cas. Jadi baterainya juga bisa dicas. Oh, ya Pak, baterainya. Oh ya, dia baterainya juga bisa dicas. Nah, berarti ini juga terkait dengan availability Pak. Ya. Bisa tambahkan. Jadi itu tadi yang dikatakan availability itu Bapak harusnya malah melis Pak. Bukan begini. Ini kan fungsi ya Pak. Alat tensi ini dapat beroperasi sesuai ini kan fungsinya dia. Nah, dikatakan bisa siap digunakan. Oh ini ya, sorry Pak. Nah ini, bila tidak ada kebocoran, oke. Lalu monitornya bisa, layarnya ini maksudnya itu enggak kayak tidak terlihat, biasanya kan ada rusak itu ya. Gitu ya Pak ya. Lalu ini tidak bocor. Nah itu tadi Pak, benar ini. Jadi per komponen yang kita melihatnya. Komponen yang mana saja ini malah ditunjukkan dengan jelas. Tadi Pak yang satu baterai, ya ini ya sudah. Baterai terisi dengan cukup kebutuhan. Oh speaker, oh ya ada speakernya ya, kadang ada yang enggak ada ya. Speaker yang ada. Ini ada misalnya di gambar itu ada voice-nya bisa. Iya. Itu tapi dia voice-nya ini kan Pak, ngukur ininya aja kan, memberikan informasi. Nanti memberikan informasi tentang tekanan sistol sama diastol sama tekanan detak jantung. Kalau informasi terkait dengan baterai juga diinput, enggak kan ya? Oh tidak, hanya ada di display, dia ada tanda seperti kayak di handphone itu. Oh iya, tadi sama ini ya. Sekarang ini kan soalnya unik-unik Pak. Termos saja bisa ngomong kadang ini. Kemarin itu saya nemu di YouTube aneh-aneh dan airnya panas, airnya kayak anak-anak itu Pak yang buat anak-anak itu. Nah itu saya juga baru tahu. Oke, terus ini dapat beroperasi sesuai dengan kemampuan. Nah berarti kan kalau kemampuan kayak tadi Pak,
dikaitkan dengan fungsi. Misalnya kayak layar, ini dapat digunakan di mana saja, kapan saja. Nah ini bisa. Alat tensi dapat digunakan maupun dengan bantuan. Ini ya masih dikatakan dengan alat tensinya ya Pak. Ya. Nah ini tadi sebenarnya juga sudah dikatakan tadi Pak, availability-nya ini tadi. Artinya keberadaan ini kayaknya yang di sini deh Pak, menurut saya. Ya. Kan dia kan ini dikatakan beroperasi kan Pak, berarti ini harus beroperasi, siap ready. Ini kebalik Pak, kayaknya Pak. Yang gambar ini ke sini Pak. Availability itu mungkin kita bilang harus ada ini gitu. Oh, ada bagian-bagiannya aja Bu. Tidak boleh terpisah kan ya Pak. Misalnya kayak tadi. Ya. Ini hilang ya nggak ada gitu. Gitu. Nah ini baru ke fungsi. Ini kayaknya nyambung ke sini. Gitu Pak menurut saya. Lalu alat tensi dapat menentukan nilai tekan. Oh ini quality ya, yang tadi outputnya, iya kan ya Pak. Yep. Nah output ini berarti Bapak bisa kaitkan. Misalnya apa tadi punya indikator yang bagaimana? Tadi indikator suara, keakuratan malah Pak menurut saya. Iya keakuratan kan. Kadang saya nggak tahu. Sebenarnya kalau sesuai orang medis itu yang digital tidak lebih akurat dibandingkan manual sebenarnya Bu. Tapi kalau gitu ya Pak Malang. Oh, saya kira lebih presisi karena kan ya kan kadang itu kalau orang ngitung sendiri itu kan pasti ada musnya gitu kan ya Pak. Tapi kan kalau ini kan enggak. Tapi ternyata begitu kalau sudut pandang orang ini ya. Iya, nah, ini keakuratan. Kalau menurut saya nggak tahu nanti. Nah kalau keakuratan itu berarti kan nanti ke arah fungsinya Pak untuk menunjukkan keakuratan pada data dan suara gitu. Berarti kan kita inginnya kan kualitas dari sisi akurat dan suara tadi. Nah nanti dikaitkan juga pada pengaruh fungsi alatnya. Misalnya saya nggak tahu apakah Pak yang PAM ini itu untuk dengan orang tertentu, misalnya berat badan atau mungkin lebar lengan itu ada minimum maksimum nggak kan? Dia kan pasti ada kan ya di buku panduannya itu kan ya. Kalau menurut saya ukuran biasanya ukuran MSL itu dia hanya ada di ukurannya aja. Iya, kalau menurut saya ada di ukuran ini apa? Ya masukin ini ya Pak, pergelangan tadi loh Pak. Ya, seperti itu. Menurut saya itu kan juga nanti berpengaruh ke output hasilnya seperti itu. Ya Pak, ini sudah bagus ini Pak. Nah ini apakah nanti juga pengaruh charger itu juga pengaruh nggak sih? Kadang-kadang kan kalau di HP itu kan kalau baterainya sudah hampir kayak mau habis itu kan fungsinya nggak berfungsi, kurang bagus kan ya Pak? Biasanya sih. Contoh aja kayak Bapak misalnya baterainya tinggal 2%, terus ada yang telepon begitu kan. Nah akhirnya kan dikasih indikator baterai lemah begitu kan. Tapi kan kita akhirnya hasilnya kurang gimana gitu. Kalau menurut saya sih. Nah nanti kan Bapak bisa tahu bahwa fungsi adanya keakuratan itu juga nantinya berpengaruh pada spare part yang lainnya seperti tancepan pada listrik itu sendiri, baterainya, kondisi baterai dan lain sebagainya. Saya begitu. Itu sih Pak. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang ditambahkan. Mungkin ini Pak kalanya. Istrinya perawat Pak atau Bapak? Dokter Bu. Oh, dokter. Ya. Iya kayaknya tahu nih Pak. Kalau saya belinya yang menurut saya paling mudah dibanding kita pakai yang dipompa itu, waduh, saya terus beli itu akhirnya nggak kepakai ini. Malah kalau yang pakai orang-orang tua ini Pak. Nah gitu. Mungkin ada yang ditambahkan, ini saya lanjutkan dulu ya Pak ya materinya ya.
Nah ini kalau prediksikan ya Pak. Nah akhirnya membuat bentuk ketidakpastian itu adalah munculnya suatu peluang. Nah peluang apa? Di sini dikatakan peluang itu adalah peluang dari kerusakan. Nah inginnya kita adalah peluang terkait dengan kerusakan itu adalah kita minimalisir karena kita sudah melakukan yang namanya pemeliharaan yang bersifat pencegahan gitu. Nah, dengan melakukan pemeliharaan, nah ini pemeliharaan perbaikan, nanti akan berpengaruh pada output yang dihasilkan, gitu kan ya. Nah, kalau kita membuat perencanaan yang sudah rutin, secara teratur, nah otomatis ya mungkin bisa jadi pengaruh peluang ini akan menjadi lebih kecil, gitu, lebih kecil. Bukan artinya kita menghilangkan peluang kerusakan, Pak, tapi adalah memperkecil terkait dengan faktor atau dominasi dari tingkat kerusakan, gitu. Jadi bukan menghilangkan 100% tidak, tapi pemeliharaan ini adalah mengurangi, kalau tadi kan mencegah, mengurangi peluang terjadinya kecacatan atau kerusakan yang ada di dalam mesin itu sendiri, gitu. Nah, di sini dikatakan aktivitas pemeliharaan atau pencegahan ini umum atau banyak dilakukan. Contoh yang dilakukan, Pak, misalnya kita memberikan pelumasan atau pemeriksaan. Kayak di sekolah-sekolah itu kan sering dilakukan pemeriksaan gigi untuk anak-anak. Nah, ini kan bagian dari preventif atau pencegahan. Gitu. Nah, pelumasan mungkin kita adalah memberikan sedikit minyak yang mendukung pada kinerja dari mesin itu sendiri. Gitu, melumas ini. Yang nanti akhirnya itu adalah mencegah terjadinya gesekan yang terlalu besar. Nah, makanya kita perlu pelumasan itu. Gitu. Nah, di sini kalau di gambar ini preventive maintenance ini ada beberapa jenis pemeliharaan pencegahan, misalnya kayak pembersihan, lalu ada penggantian ini artinya bukan itu tadi masih pencegahan ya Pak ya, misalnya kayak contohnya tadi sepeda motornya Bapak itu misalnya remnya tadi. Nah, rem dari sepeda motor itu kan kapasitasnya habis. Nah, berarti kan harus diganti. Agar nantinya tidak menimbulkan yang namanya kerusakan pada mesin itu sendiri, gitu. Pada pengereman tadi. Kalau lama-lama kita tidak ganti, ya lama-lama nanti akan bunyi. Pertama kan begitu ya Pak ya. Indikatornya dari bunyi, titit gitu kan sepeda. Lalu indikator yang kedua ya mungkin terjadinya banyak gesekan yang terjadi, akibatnya membuat fungsi yang ada di dalam sepeda motor tadi jadi rusak, begitu. Nah, kerusakan tadi, akhirnya nanti akan membuat menjadi breakdown. Makanya di sini kegiatan dari preventif itu adalah penggantian juga, bukan hanya pembersihan, pelumasan gitu ya. Nah, ini juga penggantian. Ini pencegahan. Pemeriksaan, nah ini kalau pemeriksaan itu pengecekan dari semua, gitu. Nah pemeriksaan ini biasanya mereka harusnya punya beberapa indikator yang dijalankan. Misalnya kayak tadi itu dilakukan pemeriksaan pada lampunya, gitu kan. Nah kan kita kan ngecek, lampunya nyala tidak, lalu klaksonnya bagaimana. Nah berarti kan mereka biasanya punya checklist di dalamnya kan, fungsi pemeriksaan. Gitu. Penelitian, nah ini pencegahannya itu bisa jadi di penelitian, maksudnya itu di penelitian itu
pengamatan ya Pak ya, kalau saya bilang ini bukan penelitian, pengamatan pada fungsi produk itu sendiri. Jadi kita mengamati apakah kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau mungkin bukan hanya dibersihkan atau mungkin digantikan, tapi mungkin bisa jadi ada hal-hal yang lain, misalnya kayak dicat gitu Pak. Nah mungkin dicat anti korosi kayak tadi yang dibilang itu, yang di AC itu tadi kan, bahwa itu kan korosi itu kan akan menyebabkan yang akhirnya bentuk korosi yang di outdoor itu nantinya outdoornya tidak akan berfungsi kan. Nah berarti nanti apa yang harus dilakukan kalau memang kerusakan itu tidak bisa kita hindari. Contoh yang tadi itu AC kalau di kapal kan mau nggak mau ya dia pasti akan kena korosi kan ya Pak dari udara air laut itu. Tapi bagaimana cara kita mencegah terjadinya, atau mungkin kerusakannya itu memang nanti akan terjadi tapi tidak sesering mungkin gitu. Kalau kita berbicara resiko itu Pak, ini kan seperti kerusakan itu kan seperti resiko kan. Resiko yang ada itu akhirnya harus kita terima, tidak bisa, mau nggak mau tidak bisa kita hindari, harus kita terima, tapi adalah kita hadapi atau kita berikan ke pihak yang lain. Seperti contohnya misalnya Bapak memang bukan ahli di dalam permesinannya, kemarin Bapak bisa memberikan maksudnya itu mengalihkan ya Pak ya ke pihak yang siapa yang lebih ahli di dalamnya, seperti itu gitu. Nah ini baru pendeteksian dari kerusakan itu dengan bisa jadi dengan pengujian, percobaan ataupun penelitian. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari kegiatan preventif atau mungkin contoh kegiatan preventif yang lainnya apa ya kira-kira? Pembersihan itu juga ya Pak ya. Misalnya pencucian sepeda motor itu adalah bagian dari preventif. Jadi dibersihkan, dicuci itu adalah bagian. Mungkin kalau yang tidak rajin cuci sepeda motor gitu kan ya. Nah itu kan kerak-keraknya yang di dalam mesin itu kan juga bisa jadi cepat hilang gitu, mempengaruhi kinerja juga yang ada di dalamnya. Nah ini saya masih lanjutkan di preventif. Preventif ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan dari item atau subkomponen untuk menyediakan pemeriksaan yang sifatnya ini adalah sistematis gitu. Nah jadi kalau dia sistematis berarti dia punya yang namanya suatu list atau apa ya, punyanya dasar terkait dengan, biasanya mereka itu punya standar operasional prosedur pada pemeriksaan itu sendiri. Misalnya untuk melakukan terkait dengan pencegahan dari suatu mesin tertentu gitu ya, apa yang harus dilakukan. Contohnya mengecek bagian A1 gitu ya, mengecek bagian B, mengecek bagian C, itu masih pengecekan. Nah, baru apa yang dilakukan? Bila terjadi kerusakan, maka dilakukan pergantian. Bila terjadi suara yang bising, maka dilakukan sesuatu yang bising, maka apa yang dilakukan? Gitu. Misalnya kalau bising itu contoh kayak rem tadi harus dilakukan pergantian. Bila ada gesekan yang terlalu besar, maka dilakukan pelumasan. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Nah ini yang minggu depan Pak, harapan saya itu Bapak mencari ini tugasnya itu saya inginnya biasanya itu ini Pak sampai UTS berurutan. Nah ini berarti tugasnya itu apa ya, sistematis Pak. Nanti ada preventif, prediktif. Nah ini Bapak cari dulu Pak satu objek terkait dengan produk mesin tertentu ya. Mungkin menurut saya lebih enaknya kalau Bapak tahu aja, yang tahu mesin apa gitu ya. Nah jadi tahu subkomponennya dan tahu suatu fungsi dengan benar begitu. Nah nanti di sini itu nanti Bapak amati mulai dari nanti preventif, prediktif dan korektif maintenance yang dilakukan gitu. Nanti mungkin ada yang ditanyakan dulu. Output UTS-nya begitu Pak. Tapi output tugasnya itu kita lakukan setiap minggu.
Nanti UTS-nya itu adalah tinggal merangkai jadi satu, mulai dari awal, melakukan pendefinisian dari produk, lalu mendefinisikan kegiatan preventifnya, dan seterusnya gitu. Gitu. Nanti saya bikin headline-nya itu apa saja. Tapi yang pasti Bapak pikirkan dulu, kira-kira Bapak lebih mengenali pada karakter produk apa gitu. Dan paling tidak kalau menurut saya beda Pak, jangan sama. Ya, apa Pak? Boleh Pak. Untuk tadi perihal untuk definisikan yang untuk kegiatan maintenance preventif prediktif dan korektif, apakah bisa disamakan dengan tugas yang kemarin, dalam artian kemarin hanya identifikasi SIN, kita lanjutkan dengan identifikasi maintenance-nya gimana Bu? Nggak apa-apa, ya itu tadi kan kadang-kadang ada yang nggak terlalu tahu ya Pak ya. Contohnya kayak tadi alat apa Pak, jantung tadi loh Pak. Bahkan kita nggak tahu ya komponen di dalamnya itu bagaimana. Tapi kalau ya Bapak mau preteli itu nggak masalah gitu. Paling tidak yang Bapak lebih mudah, lebih mengerti gitu. Gimana? Outputnya gitu Pak, yang paling mudah aja dan paling Bapak tahu. Misalnya kayak tadi satu mesin AC itu di dalamnya ada subkomponen apa ya, itu yang paling penting menurut saya. Karena kan keterlibatan dia untuk bisa menggambarkan fungsi pada satu produk itu tidak lepas dari sub komponennya gitu. Misalnya kalau Bapak mau mengamati pesawat boleh misalnya, tapi untuk pesawat tertentu misalnya bagian apa kan Pak, mesin pesawat kan banyak ya Pak ya. Nah di engine-nya atau di apanya, nah itu mungkin Bapak bisa mengenali. Nah nanti di bagian atau mungkin sederhana aja kipas angin. Nah nanti Bapak amati dari satu komponen yang ada, satu mesin ya ini untuk deskripsi pada masing-masing mesin itu dia terdiri dari komponen apa yang terlibat di dalamnya gitu. Itu yang paling pasti dulu. Baru nanti kan kita harus mengenali kan preventifnya apa, prediktifnya apa, itu nanti. Paling tidak kan kita harus tahu dulu. Satu pada mesin itu terdukung dari subkomponen. Dan satu subkomponen itu memiliki fungsi yang berbeda. Ya kan ya Pak, contohnya. Baling-baling itu dia punya fungsi untuk memberikan aliran kipas kan ya. Nah, lalu apalagi ada kabelnya juga. Nah, kabelnya itu juga macam-macam kan pastinya. Begitu. Nanti kabel yang terhubung di listrik dan ada juga kabel internal yang ada di dalamnya. Begitu kan. Lalu ada juga kadang kalau kita berbicara kipas angin ya Pak ya, kan ada pelindung. Contoh misalnya ini loh Pak, tutup ragangannya itu loh Pak, bagian kan kincir terus ditutup kan ya. Ini ngomongkan kipas angin apa saja kan pasti ada tutupnya. Nah, kalau kita bilang kenapa sih ada fungsi tutupan begitu? Kan mereka sebenarnya itu adalah subkomponen juga. Nah, subkomponen dari output luar itu adalah berfungsi sebagai melindungi kan Pak, melindungi kincir tadi. Atau mungkin bisa jadi melindungi yang ada pada penggunanya. Jadi orang itu kalau misalnya mau megang itu dia lebih aman, lebih safety, makanya dikasih tutup begitu. Nah mungkin ada banyak yang kadang-kadang kita beli kipas angin nggak ada tutupnya, yang sekarang ini kan ada baling-baling aja gitu kan ya Pak. Mungkin dia melihatkan itu jadi contoh, itu keindahan gitu. Nah itu tadi yang saya bilang. Artinya produk itu terdukung pada sub-komponen yang ada di dalamnya. Nah, keterlibatan pada subkomponennya itu tidak lepas dari fungsinya. Inginnya saya kan Bapak amati yang lebih mudah karena kita bisa tahu subkomponen ini memiliki fungsi yang apa, fungsi apa sih untuk mendukung bahwa produk itu harus bisa bergerak, harus bisa menjalankan fungsinya. Begitu. Gitu Pak, mungkin ada yang ditanyakan. Misalnya kayak tadi kita ngomong sepeda motor itu kayaknya kompleks ya Pak ya, karena kan ada lampu, lalu kan ada juga mesin penggeraknya sendiri. Nah nanti Bapak bisa kaitkan, misalnya saya hanya khusus mesin tertentu apa gitu, itu boleh. Meskipun memang kadang-kadang mesin-mesin yang ada itu sebenarnya terdukung sih kalau menurut saya.
Jadi kalau kita bilang bahwa tadi produk itu memiliki fungsi yang benar, ya mungkin bisa jadi mereka itu di dalamnya itu ada sub modul pada produk. Lalu di dalam sub modul itu mereka ada lagi sub komponen yang terlibat di dalamnya, gitu. Contohnya kayak komputer mungkin. Kita ngomong komputer, kalau dulu ya Pak ya, komputer itu kan ada layar, ada CPU gitu kan ya Pak. Lalu mungkin kita butuh keyboard sendiri gitu. Kalau dulu awal komputer waktu pertama kali loh Pak, zaman-zaman. Nah sekarang ini malah semua fungsi itu digabungkan jadi satu, begitu kan ya. Yang artinya kalau kita bilang ada laptop, nah laptop itu apa? Di CPU-nya ya udah semuanya di situ. Padahal itu sudah terintegrasi di dalamnya. Nah itu kalau kita ngomongkan CPU, nah di dalamnya nanti ada lagi di dalamnya. Lalu ada lagi kalau layar, nah baru kita berbicara lagi. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Paling tidak beda ya Pak ya. Ini saya buat tugas saja Pak kayaknya. Nanti UTS-nya itu yaitu tadi output-nya adalah tugas. Bu, untuk tugasnya sekarang ini kan jenis peralatannya, kemudian dijelaskan semuanya atau ya seperti kemarin dulu. Kemarin dulu gimana Pak? Enggak. Kalau yang kemarin itu sudah Pak, sudah selesai. Nah ini nanti di tugas yang kedua, ini ya masih dengan preventif ini Pak, untuk yang minggu depan. Ini menurut saya, mending kita ngerjakan terkait dengan kajian yang Bapak angkat aja. Gitu. Nah, kayak kemarin kan kami ngangkat mesin cuci Bu, tapi sudah yang smart. Jadi kan mungkin komponennya beda sama yang mesin cuci yang manual yang 2 tabung. Otomatis kan untuk preventifnya kan juga kemungkinan juga akan lebih susah Bu. Jadi kalau misalkan kami mencari bahan materi lain yang yang lebih mudah, apakah boleh atau bagaimana gitu? Boleh Pak, boleh. Misalnya nggak mesin cuci lagi juga nggak apa-apa Pak. Misalnya ganti blender yang lebih kecil gitu loh Pak. Ya, betul. Kali aja ya. Ya boleh Pak, boleh. Atau mungkin Bapak pernah studi yang di kapal itu tahu apa gitu, boleh. Atau persenjataan, tadi kan saya lihat ada persenjataan, nah itu bisa. Nah gitu. Nggak harus nggak harus sama. Tapi kalau yang sama ya nggak masalah gitu. Tapi pekerjaan yang pertama tadi nggak dilanjutkan kok Pak. Maksudnya artinya nanti kita mengerjakan yang lagi enggak. Nanti saya bikin headline-nya itu terkait itu. Jadi yang pertama deskripsi dari produk seperti biasa. Lalu nanti baru preventif besok ini baru nanti kumpulan dari berikutnya. Modelnya seperti kayak dulu tuh loh Pak, PPT-nya bisa digabungkan jadi satu gitu. Nah nanti Bapak bisa presentasi masing-masing dari pekerjaan yang sudah Bapak lakukan gitu. Ada yang ditanya dulu? Nah itu tadi. Nah yang minggu depan itu ininya saya itu Bapak bisa kaitkan kira-kira kalau yang preventif ini kan dia sifatnya itu kan yang sudah terencana kan. Nah yang sudah terencana ini itu nanti Bapak coba kaitkan pada produk baru. Artinya produk baru itu bukan ini ya, maksudnya produk yang Bapak pilih tadi. Nah lalu Bapak amati kira-kira kalau produk ini yang dikatakan dengan preventive maintenance itu saya harus melakukan apa begitu. Nah itu kalau kita berbicara preventif ini Pak, kita ngomongkan sistematis tadi ini kan ya. Nah itu kajiannya pasti ke arah list, maksudnya itu daftar urutan mengkaji. Tadi kan yang di awal, waktu tadi di awal itu kan kita mengecek dari sisi fungsi kan ya. Masih ingat ya yang poin nomor 2, fungsi. Kayak tadi yang dibilang Pak Aji tadi, sepeda motor itu ada bannya. Nah kita bisa tahu ban itu berfungsi bila bannya itu tidak kempes, kan gitu kan. Nah kita harus melakukan pengecekan terkait dengan subkomponen yang ada di dalam kajiannya. Nah berarti preventive maintenance itu adalah dikaitkan dengan melakukan
strukturisasi di dalam menilai tadi Pak, subkomponen apa saja yang perlu untuk dilakukan pengkajian. Jadi Bapak list dulu. Misalnya, preventive maintenance yang dilakukan yang pertama adalah sepeda motor tadi ya, mengecek ban. Kedua, mengecek lampu. Kalau nggak lampu kan soalnya kan nanti didenda, nah gitu ya. Kan polisi gitu ya Pak ya. 1, ngecek lampu. 2, ban. 3, bensin. Kan harus ada bensinnya. Nanti nggak jalan. Nah itu seperti itu. Nah baru kita melakukan posisi yang tadi. Kita sudah kenali subkomponennya ya Pak. Lalu yang berikutnya itu adalah apa yang dilakukan. Tadi kan mengecekkan. Kan tadi Bapak sudah bilang indikator ban dikatakan baik itu tidak bocor. Nah bila bocor maka apa yang dilakukan? Bila kan nanti bisa jadi banyak. Bila bannya bocor, preventif ini kan kegiatan yang kita lakukan bisa macam-macam ya Pak ya. Saya tulis deh Pak ya, biar lebih ini sana. Kayak kita bilang tadi, preventif motor tadi kan. Nah, kita ngomongkan motor. Maka yang pertama itu dari sisi ban, ya. Lalu yang kedua dari sisi lampu. Nah, ini kan Bapak ceritakan fungsi ban ini tadi, fungsinya itu dikatakan baik bila bagaimana. Misalnya indikator baik bila ban memiliki apa tadi angin ya, angin yang cukup. Nah ini kan. Nah berarti lalu Bapak lakukan preventifnya kan tadi mengecekkan kondisi yang terjadi, misalnya bila bannya bocor, ini kan mengecekkan, maka apa yang dilakukan? Maka dilakukan penambalan atau misalnya pergantian ban. Nah lalu apa saja kondisi yang lainnya? Bila bannya itu selain bocor apa biasanya Pak? Oh ini kurang angin, nggak bocor tapi kurang angin. Nah maka dilakukan misalnya apa? Ya dipompa ban. Nah itu Pak. Nah nanti bisa disertakan untuk gambarnya ini. Karena kan ini sudah terkait dengan gambar spare part. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Tuh. Nah, lalu kita nanti bilang 2. Nah, mungkin kalau dalam kondisi lampu itu indikator baik itu kan bila menyala dengan terang. Nah, nanti Bapak lakukan lampu. Bila lampunya itu redup, maka apa yang dilakukan? Bila lampunya redup, maka harus diganti. Bila lampunya itu mati, kalau redup nanti aja diganti nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah mati, maka perlu untuk dilakukan pergantian. Gitu. Kalau lampu mungkin redup, penggantian aja ya, penggantian ya posisi atau bagaimana. Mungkin gitu Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Dosen, untuk tugas yang berikutnya ini apakah boleh menggunakan mesin lain atau pakai mengacu yang kemarin? Boleh Pak, boleh yang lain. Tanya lagi. Boleh Pak, ganti lagi boleh Pak. Kalau masih di awal ini. Saya kemarin lupa bilang. Ya, terima kasih. Jadi ya yang paling mudah Pak Jafar rencananya apa? Jangan sama Pak, makanya nanti mungkin bikin les sendiri aja yang jangan sama. Pak Jafar bikin apa rencananya? Masih dipikirkan Bu. Oh ya, yang sederhana aja Pak, yang partnya itu kelihatan dan kita bisa lihat. Misalnya kayak sepeda itu boleh, kan itu juga penting kan ya. Siap. Bu. Printer Pak, nah kayaknya tadi nggak ada yang printer.
lagi ya. Nah, nanti Bapak tapi itu tadi tetap ya Pak ya, artinya misalnya bisa jadi kan ada yang sama, tapi mungkin bisa jadi jenisnya beda gitu. Sepeda motor, tadi kan Pak Haji kan pakai sepeda motor bebek. Mungkin beda kali ya sama sepeda motor yang sifatnya itu yang harus matic. Itu dia kan lebih sensitif kan menurut saya. Itu. Nah ini, itu. Nah itu juga kalau makanya definisikan pada produk itu secara jelas dulu biar teman-temannya bisa tahu. Menurut saya gitu. TV mungkin lebih mudah juga Pak untuk bisa amati. Itu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini. Nah ini, jadi nanti akhirnya ke arah seperti ini tadi. Tadi setelah kita melakukan identifikasi pada spare part-nya, itu akan melakukan identifikasi terkait dengan pencegahannya. Nah ini, itu, iya. Gitu maksudnya Pak. Jadi identifikasi ini untuk spare part-nya, maka yang berikutnya itu adalah identifikasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan itu yang ini. Nih nanti Bapak bisa lihat apakah dilakukan pembersihan, penggantian, atau mungkin hanya pemeriksaan saja. Gitu. Pendeteksian ini kan pencobaan tadi ya. Tuh, ini kan penambalan, berarti kan dia penggantian aja kan, penambahan kayaknya. Nah, baru kurang penggantian bahan itu berarti kan ikut penggantian. Gitu. Atau mungkin hanya cukup pembersihan saja itu bisa. Misalnya kayak tadi kipas angin. Kipas angin itu dikatakan pada fungsinya itu kan dia bisa mengeluarkan angin yang bisa kencang gitu kan ya. Maka preventifnya pada kipas angin itu misalnya pada baling-baling. Nah, berarti kalau indikator kotor baiknya ya nggak boleh kotor kan begitu, harus dibersihkan gitu Pak. Berarti ke arah actionnya ini. Mungkin ada yang lain. Nah ini, mesin yang tidak baik akan menghasilkan produk yang tidak sempurna. Produk yang tidak sempurna sering disebabkan oleh mesin yang tidak berfungsi dengan baik. Produk bisa dijadikan indikator, oh ini. Jadi kadang-kadang kalau tadi kan mesin itu mungkin kita bisa, maksud outputnya itu macam-macam ya Pak. Kalau tadi kan kita bilang AC, berarti outputnya itu adalah pada AC itu pada suhu ruangan yang dingin. Tapi ada juga outputnya ini adalah pada sisi produk, begitu. Artinya kita melihat bahwa produk ini cacat atau tidak. Contohnya itu seperti printer, Pak. Nah, ini kalau Bapak amati. Printer itu adalah outputnya produk. Misalnya, kertas yang sudah di-print itu ternyata tidak ditulis. Maksudnya itu warnanya tidak terlalu terang. Nah, itu kan berarti output produk. Gitu. Bukan lagi yang kita rasakan, indera yang kita rasakan tadi ya, tapi hasil pada output produk kertas yang sudah terisi, itu kan produk outputnya. Nah nanti Bapak bisa kategorikan, istilahnya kertas ini dikatakan printer ini dikatakan berfungsi dengan baik bila kertasnya itu misalnya kertasnya sudah ada warnanya. Misalnya, ada warnanya kok Bu, tapi dia tidak terang. Nah itu berarti kategori yang mana? Apakah cacat atau bagaimana? Berarti kan itu belum optimal, begitu. Nah ini makanya kita perlu melakukan preventif, di mana kalau misalnya warnanya itu tidak jelas, nah ini kita akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Maka perlu untuk penambahan atau perlu untuk penggantian pada isi dari printer itu sendiri, tinta itu sendiri, gitu, si tintanya, gitu. Nah itu yang jadi hal yang berbeda Pak sifatnya. Makanya Bapak harus hati-hati. Apakah output produknya itu sifatnya adalah biasanya jasa ya, Pak ya? Tidak bisa kita rasakan kayak motor ini kan bukan produk outputnya, tapi kan ke arah rasa kan. Nah ini ada juga yang bentuknya itu adalah produk. Gitu. Bu, mungkin Bu ya, Pak. bertanya, kalau misalkan
kami mau ambil ini mesin pompa air gimana Bu? Oh iya bisa. Pompa itu berarti bukan output produk ini Pak. Nanti kategori yang ini ya. Iya Bu. Ya bisa Pak. Pompa air. Oh Bapak ahli pompa air ini kayaknya. Iya Pak. Oh iya. Kan ada indikatornya, tinggal otomatisnya nyala atau enggak. Kalau enggak nyala berarti rusak kan, itu aja Bu. Oh, tapi kan balik lagi loh Pak, hati-hati. Kalau pompa itu kan berarti ada pipanya juga. Apakah pipanya juga mengalami kebocoran? Nah, itu Pak. Jadi Bapak harus kaitkan ke seluruhnya. Bukan hanya itunya, tapi fungsi pada pendukungnya juga. Betul. Berarti dari pipa yang dari pengambilan sampai keran pengeluaran kan itu. Ya, berarti harus juga ada keran. Lalu kerannya itu bagaimana? Itu. Lalu ada pipa itu kalau nggak salah mereka ada valve-nya kan ya Pak. Untuk nyaring airnya itu loh. Kadang-kadang kan masalahnya di situ. Buntu itu loh Pak. Kalau pompa itu kan biasanya sering isinya itu pasir itu loh. Kan dia harus ada apa ya namanya? Iya itu. Apa Pak? Bukan Pak, yang ini ya filter Pak. Yang waktu nyedot di bawah itu apa sih di dalam tandonnya itu biasanya kan waktu penyedotan di awal itu biasanya kan harus disaring. Tapi ada yang bukan pakai saring tapi pakai valve itu, valve-nya itu. Gitu. Tapi tergantung pada bentuk atau gambar yang nantinya perlu Bapak definisikan dulu di awal. Gitu. Kalau kita ngambilnya dari ini Bu, pompa ngambilnya dari tandon kan kondisi airnya sudah bersih Bu. Misalkan kan kalau dari kami kan misalkan di rumah kami itu pam masuk ke tandon dulu, baru nanti diambil oleh pompa air untuk dialirkan ke dalam. Nah, itu nanti Bapak bisa asumsikan untuk modelnya itu bagaimana. Part komponen kalau menurut saya Pak, partnya aja. Kan itu seluruhnya, kan fungsi dari sistem pompa itu kan seluruhnya kan. Mulai dari awal sampai dengan yang akhir. Bukan pompanya aja loh ya Pak kita ngomong, enggak. Siap. Gitu. Bentar Pak. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Nah, mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Gitu ya Pak. Nah ini saya lanjutkan lagi. Tujuan dari preventive maintenance ini yang pertama itu adalah menekan downtime. Jadi kalau yang tadi dibilang sebenarnya kalau kerusakan itu tidak bisa kita hindarkan 100% ya Pak ya. Jadi mungkin kita bisa menekan terjadinya waktu kerusakan. Waktu antar kerusakan atau waktu rusaknya. Nah ini kita agar tujuannya mesinnya itu nanti jarang rusak gitu. Nah lalu yang kedua meningkatkan life expectancy dari peralatan. Jadi artinya kita adalah meningkatkan dari umur teknisnya, baik itu umur teknis, umur ekonomis. Nah ini biar nantinya artinya bahwa produknya itu nanti bisa awet gitu loh Pak. Begitu. Jadi umur itu terkait dengan umur dari produk itu sendiri. Nah, ini kan dikaitkan. Apakah pengaruh nanti kan kita melihat ya Pak, apakah pengaruh penjadwalan pemeliharaan yang kita sudah lakukan itu bisa menekan nggak terkait dengan biaya yang kita keluarkan untuk kerusakan nantinya, gitu.
Jangan sampai nanti di endingnya kan itu kita mengeluarkan banyak biaya. Dan ternyata kerusakannya itu sangat besar gitu loh. Nah, jangan sampai. Jadi intinya kan kita mencegah biar biayanya nggak banyak. Maka menekan menekan kegiatan untuk melakukan kegiatan preventif ini tadi. Gitu. Nah, yang kedua, menekan overtime dari cost. Kalau tadi kan umur itu terkait dengan pembelian ulang, kayak yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi sebenarnya umur itu ya pengaruhnya ke biaya juga, gitu. Nah, ini tidak timbul mesin-mesin lanjutan harus ikut berhenti jika mesin sebelumnya down. Ini kalau dia memiliki dampak ya Pak. Artinya kadang-kadang ada pengaruh satu mesin itu mempengaruhi untuk mesin yang lainnya. Nah, ini yang kita bisa terjadi. Misalnya kayak contohnya kayak yang sering dipakai kemarin PA itu pesawat tadi. Untuk modul yang ada di pesawat itu kan macam-macam kan ya Pak. Nah, bagian dari satu pesawat mungkin ada satu kerusakan pada satu mesin itu akan mempengaruhi pada kinerja pada kegiatan yang lainnya. Nah, kalau contoh yang kita ambil kipas angin gitu kan mungkin nggak kelihatan ya Pak kalau kita melihat satu. Paling kelihatan itu contoh kayak sepeda motor. Nah, ini kerusakan pada satu itu akan mempengaruhi, misalnya kayak ban tadi, bannya itu sudah gembos, dibiarin aja. Apa yang terjadi ya mungkin bisa jadi akan merusak peleknya. Nah, akhirnya kalau merusak pelek nanti akan merusak ke yang lainnya. Nah, seperti itu. Akhirnya satu subkomponen pada bagian produk itu akan mempengaruhi subkomponen pada bagian-bagian yang lainnya. Begitu. Apalagi kalau pengaruhnya itu hubungannya seri seperti ini seri. Kalau paralel kan dihentikan bisa. Misalnya satu mesin breakdown, satu mesin ini bisa menggantikan. Tapi kalau satu mesin ini hanya satu-satunya dan dia mempengaruhi kinerja yang lain, ini akan jadi yang repot begitu. Itu Pak. Nah, yang kedua, tidak perlu timbul overtime jika ada komitmen untuk pelanggan. Jadi kalau artinya itu overtime itu seperti kita penambahan waktu untuk istilahnya itu kita mengerjakan produk kembali ya Pak. Misalnya akibat dari adanya pemeliharaan itu kan bisa jadi berdampak pada kegiatan produksi. Nah, akhirnya yang membuat itu terjadi seperti penambahan waktu begitu. Nah, ini yang disebut dengan overtime. Bila ada komitmen dari pelanggan itu mungkin efeknya tidak terjadi klaim. Nah, ini mungkin hal-hal yang lainnya yang bisa terjadi gitu. Nah, yang keempat ini menekan jumlah large scale repair tadi, kerusakan yang dapat merembet ke komponen lainnya. Lalu yang kelima itu memperkecil repair cost, biaya yang terjadi pada perbaikan. Lalu yang keenam itu memperkecil jumlah produk yang cacat. Tadi juga sudah saya terangkan. Jadi artinya kecacatan dari suatu mesin itu bisa kita cegah sebelum menggantikan atau merusak pada seluruh mesin yang lainnya. Gitu. Yang ketujuh, meningkatkan kondisi keselamatan dari kinerja itu sendiri. Ini misalnya kalau dari bahaya-bahaya yang lainnya. Gitu. Nah, ini untuk ruang lingkupnya, ini bisa jadi inspeksinya itu adalah periodik. Nah, ini Bapak harus perlu kaji. Jadi, hal-hal yang bersifat periodik itu adalah di preventive maintenance. Jadi, kita ngecek apa ya di dalam preventif ini. Dan biasanya model preventif ini karena dia periodik atau terjadwal, pasti jelas Pak pengecekannya. Apa yang dilakukan dicek itu jelas. Contohnya kayak di AC. Yang paling penting kalau di AC itu adalah mengecek di filternya gitu. Nah, itu adalah periodik gitu. Nah, jadi akhirnya kita memunculkan apa ya yang harus dilakukan saat kita melakukan pengecekan yang sifatnya itu berkala gitu. Nah, akhirnya pengecekan itu merujuk ke spare part dan action yang perlu untuk kita lakukan. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau di sini dikatakan penggantian spare part yang sudah jatuh tempo untuk diganti. Misalnya bisa jadi begini. Kita juga bisa melakukan pengecekan pada setiap subkomponen yang sekiranya itu memang perlu untuk dilakukan pergantian.
gitu, tanpa tunggu kerusakan. Misalnya dia memang sudah rusak Pak, tapi saat kita melakukan pengecekan periodik tadi itu dia itu rusak gitu. Nah sebenarnya itu ikut yang mana? Kalau kita bilang kadang-kadang kalau rusak itu kan dia sudah corrective maintenance. Karena ada yang rusak dan harus kita ganti gitu. Nah ini biasanya kadang-kadang beberapa mahasiswa bingung. Kalau itu kan korektif, karena sebenarnya kan itu sudah rusak Bu, terus kita ganti. Nah itu kan korektif. Tapi karena periodenya itu saat berbarengan dengan preventive maintenance, maka itu juga bisa dikaitkan dengan kegiatan preventif. Gitu Pak, maksudnya. Nah ini di sini, apakah PM bisa menjamin mesin itu tidak breakdown? Nah ini di sini dikatakan tidak bisa karena breakdown itu bersifat probabilistik. Sifat probabilistik itu adalah tidak menentu dan kita tidak akan tahu kapan terjadinya kerusakan karena sifat kerusakan bukan terjadi karena akibat dari permesinan saja. Tapi fungsi dari kerusakan itu juga bisa terjadi karena akibat dari lingkungan yang juga tidak mendukung di dalamnya. Jadi makanya kita nggak bisa bilang bahwa sifat dari kerusakan itu pasti ya Pak, tidak selalu bersifat probabilistik begitu. Karena hal yang sifatnya itu di luar dari suatu kendali kita itu yang kadang-kadang susah untuk kita bisa pegang gitu. Yang kedua, tidak ada jaminan kalau kita berhadapan dengan yang namanya breakdown tadi. Yang bisa dilakukan adalah breakdown itu diperkecil dan menghilangkan breakdown 100% tidak akan pernah bisa. Gitu. Mungkin sampai di sini dulu Pak. Ada yang ditanyakan dulu. Besok kita akan kaji lagi yang lainnya. Tapi kita belajar dulu yang preventif Pak. Jadi harapannya yang minggu depan itu kita bisa tahu list apa saja yang perlu untuk kita perhatikan, yang terjadwal. List dari spare part yang perlu untuk kita lakukan penjadwalan, istilahnya seperti itu. Gitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi Bu, mengenai preventif pemeliharaan tadi itu kan tidak semua mesin itu membutuhkan pemeliharaan yang kontinu Bu. Misalkan tadi yang disampaikan kayak kami kan pompa itu kan untuk pemeliharaan mungkin pengecekan aja Bu, secara rutin misalkan sebulan sekali dilihat oh masih normal, kemudian masih normal. Kalau misalkan kemudian dalam penggunaan misalkan selama 6 bulan tiba-tiba rusak, nah itu apa sudah kegiatan yang 1 bulanan yang kita lakukan untuk pengecekan itu termasuk preventif kegiatan pemeliharaan Bu, atau hanya? Nah, yang begini Pak, kalau preventif itu dia periodikal, berarti kita itu sudah punya ada jadwal Pak. Seperti Bapak kayak di mesin, kayak di kapal itu tadi, kan ada jadwal kan untuk memperbaiki pada kapal itu sendiri kan, ada jadwalnya kan ya Pak ya, kalau outputnya. Nah itu terjadwal. Kalaupun misalnya ada kerusakan di 1 semester terakhir gitu, misalnya kayak tadi Bapak bilang, 1 semester kok tiba-tiba rusak ya, nah itu berarti kategorinya nanti adalah breakdown maintenance. Gitu. Nah nanti baru kita amati lagi, apakah yang dikatakan breakdown mesin itu bahwa mesin memang tidak bisa berfungsi sama sekali, atau mungkin dia berfungsi, tapi dia tidak bisa mengendalikan pada fungsi kualitas. Maksudnya begini Pak, contoh kadang-kadang kan kayak kipas gitu ya Pak ya, fungsinya itu kan dia nyala tapi nggak kenceng gitu loh Pak, ngerti nggak maksudnya? Maksudnya muternya itu loh Pak. Nah berarti kan itu juga breakdown Pak, kita kategorikan. Nah itu nanti baru kita mengklasterkan. Nah akhirnya membutuhkan penanganan yang berbeda. Misalnya kayak tadi kipasnya itu dia kan harusnya kenceng tapi nggak kenceng, berarti kan nanti akhirnya akan merembet ke penanganan. Kayak tadi nanti akan membutuhkan penanganan. Apakah yang nantinya butuh pergantian atau mungkin hanya melakukan pengencangan pada satu satu spare part tertentu, atau mengganti kayak ban tadi, mengganti atau mungkin hanya nambal sedikit bisa. Nah itu baru kegiatan yang nanti perlu dilakukan.
Jadi itu kalau misalkan kami dalam pompa air itu tidak ada kegiatan preventifnya, Bu. Pengecekan ya, Pak. Oke. Berarti tetap kan ya memang kalau awalnya kan kita ngomong kan tidak, kalau menurut saya itu ya ada ya Pak ya, meskipun kita sedikit-sedikit itu kan mengecek setiap bulan kayak tadi ngecek, oh ini jalan dah. Paling tidak itu kayak contoh ya Pak ya, periodikal itu kayak Bapak bilang tadi, masa ini apa, kok galon apa sih Pak, tandon bawah air itu nggak dibersihkan gitu. Nah itu kan salah satu pencegahan. Nah itu pembersihan pada apa, kok galon apa Pak? Tandon. Kok galon ya, tandon. Nah itu adalah salah satu Pak, pembersihan itu juga. Kemudian bisa. Pengecekan instalasi Bu, kalau misalkan ada bocor otomatis nyala terus. Ya bisa jadi. Gitu. Kalau kebocoran itu nanti Pak, itu kita bilang korektif. Baru ada masalah, korektif itu dia masih bisa jalan. Tapi kita perbaiki. Kayak tadi kebocoran itu kan mungkin dia masih jalan, tapi ada indikator yang tidak bisa kita gunakan dengan baik. Nah itu baru, itu corrective maintenance. Kalau kita ngomong preventif, itu sifatnya adalah berkala. Ada tanggalnya kapan kita balik. Contohnya kayak sepeda motor. Kalau Bapak beli sepeda motor baru kan, atau mobil baru kan biasanya 1 bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau mungkin ada indikator terkait dengan kalau apa ya, kok jam putar apa itu Pak, kilometernya itu loh Pak, ya kilometernya kan ya, kalau di mobil kan gitu, kalau kilometer berapa atau pada 3 bulan itu perlu untuk balik bengkel gitu kan, biasanya kan gitu. Di dalam lah. Ya. Di dalam mungkin kalau WFH ini jadinya jarang ya Pak ya. Gitu. Pasti Pak, pasti ada. Meskipun hanya pembersihan, pengecekan, yang sifatnya itu harus kita ada jadwal. Kalau kita lihat jadwal itu jadwal periode, atau mungkin kita melihat dari jam indikator. Contohnya kayak tadi mesin mobil itu kan dia bilang 1000 km. Nah, berarti kan itu indikator yang dia gunakan. Atau 3 bulan. Nah, 3 bulan itu adalah jam kalender. Nah, makanya Bapak mau pakai apa? Yang artinya periode itu atau mungkin batas itu ditetapkan. Gitu. Kalau preventif itu mereka punya standar ketentuan kapan harus dilakukan. Gitu. Mungkin ada yang lainnya, Pak. Gitu dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya, untuk jeda lagi ya Pak ya. Mungkin jam 12-an kita lanjut. Nanti kita lanjut lagi. Linknya nanti kayaknya sama aja nggak masalah kan ya Pak ya? Sama Bu. Ya, tidak masalah mungkin. Ya siapa? Setelah ini nanti kita lanjut lagi. Terima kasih ya Pak ya. Semoga sukses selalu. Nanti kita akan lanjut di jam 12. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.